Ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu dan salam Pancasila. Selamat malam para pemirsa yang budiman, yang kami cintai. Di malam ini Forum Orientasi Studi Kebijakan Sagem Polkesra akan memberikan opini, yaitu tentang rencana undang-undang perampasan aset segera disahkan. Mengapa? Karena rencana undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu sebetulnya sudah digaungkan sejak tahun 2006, 2010 hingga sekarang. Ini kebetulan Bapak Jokowi, Presiden kita RI, sudah memberikan surat kepada Parlemen DPR untuk membahas dan mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset. Ya, ini surprise untuk Bapak Jokowi, dengan niat yang baik, dengan niat yang luhur untuk membangun bangsa yang lebih baik, lebih sehat dan lebih maju di masa yang akan datang. Bapak Jokowi sudah memberikan rencana undang-undang perampasan aset pada koruptor yang diserahkan ke Parlemen DPR. Saya sangat appreciate dengan sikap Bapak Jokowi yang kuat dan ada kemauan untuk Indonesia lebih maju dalam sistem hukum Indonesia. Kita mengingat bahwa mengapa perampasan aset harus dilaksanakan. Semuanya itu dari produksi korupsi. Jadi kalau kita mengamati semua bahwa korupsi itu meliputi bisa suatu tindakan yang merugikan keuangan negara. Korupsi bisa terjadi karena suap menyuap. Korupsi bisa terjadi karena pemerasan. Korupsi bisa terjadi karena perbuatan curang. Korupsi bisa terjadi karena kepentingan dalam pengadaan. Korupsi bisa terjadi karena gravitasi, dan korupsi dapat diidentifikasi melibatkan lebih dari satu orang, dua orang yang melakukan tindakan secara rahasia.
Dan korupsi akan berdampak pada kerugian negara. Inilah. Jadi rencana undang-undang perampasan aset itu penting. Harus segera dibahas dan disahkan. Saya sangat setuju demi kemajuan bangsa, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum harus ditegakkan dan disempurnakan sehingga bisa menjadi kemajuan bangsa, karena berkurangnya pelaku-pelaku koruptor. Apa itu yang dimaksud dengan perampasan aset, rencana undang-undang perampasan aset? Jadi perampasan aset itu yaitu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh negara, yaitu suatu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh negara untuk merampas harta koruptor berdasar keputusan pengadilan negeri. Jadi perampasan aset itu tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas harta berdasar keputusan pengadilan negeri. Jadi harta para koruptor akan dirampas dan melalui keputusan pengadilan negeri. Itu rencana undang-undang perampasan aset. Jadi aset itu bila pengadilan negeri sudah memutuskan dari tersangka menjadi terdakwa dan terbukti terpidana, maka aset harta kekayaan koruptor bisa dirampas dengan tujuan supaya kalau dirampas supaya tidak hilang. Kalau tidak segera dilaksanakan bisa hilang atau bisa dalih bermacam-macam sehingga perampasan tidak berhasil. Itulah yang namanya rencana undang-undang perampasan aset, segera disahkan saja. Dan mengingat Indonesia secara hukum banyak yang belum penyelesaiannya secara maksimal, karena banyak terjadi koruptor triliunan, miliaran terjadi di negeri Indonesia ini. Dan itu semua adalah kekayaan negara. Jadi harus dikembalikan negara. Dan itu kekayaan itu nanti untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau negara ini banyak koruptor, maka rakyatlah yang menderita. Itu maka harus suatu APH, aparat penegak hukum, harus melaksanakan, seperti kejaksaan, kepolisian itu segera melaksanakan tindakan-tindakan yang korupsi yang bertentangan dengan undang-undang. Dan juga Pak Jokowi Presiden selaku Presiden RI memberi mandat, memberi tugas kepada Menteri Menko Polhukam
Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung, dan juga kepada Kapolri untuk proaktif terhadap rencana undang-undang perampasan aset segera disupport dan direalisir, khususnya anggota DPR yang sebagai representatif rakyat harus menjalankan tugasnya sebagai parlemen untuk membuat atau mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Kalau saya melihat dalam gaungnya tahun 2006 dan 2010, rencana undang-undang perampasan aset sudah bergaung hingga sekarang, harusnya sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun. Harusnya cepat bertindak serius sebagai wakil rakyat, representatif rakyat untuk mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset. Kalau itu terjadi betul dan fakta dan nyata, akan menguntungkan rakyat dan demi kesejahteraan rakyat. Jadi apa dampak side effect bila itu disahkan? Dengan secara otomatis Indonesia akan lebih sejahtera rakyatnya. Kedua, masyarakat luas akan tahu dan mengerti bahwa orang korupsi akan diambil harta kekayaannya untuk dirampas. Nah, ini masyarakat umum akan tahu dan mereka akan takut dan menghargai dan akan punya kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, ya, menghindari semacam tindakan hukum itu. Yang ketiga, sistem hukum dapat ditegakkan dengan penambahan rencana undang-undang perampasan aset. Ini kalau dampak dari RUU perampasan aset disahkan. Kemudian masyarakat akan punya kepercayaan terhadap hukum. Jadi sudah masyarakat punya kepercayaan terhadap hukum. Jadi hukum tidak hanya sekedar wacana atau statement-statement, tapi dilaksanakan dengan rencana undang-undang perampasan aset. Secara otomatis rakyat akan lebih percaya terhadap hukum. Dan APH, aparat penegak hukum, akan lebih berwibawa bila rencana undang-undang perampasan aset disahkan. Dan hukum itu penting untuk kita karena Indonesia adalah negara hukum. Dan hukum tidak pandang bulu. Di mata hukum semua orang itu sama, baik itu menteri, baik itu tokoh masyarakat, baik itu presiden atau baik itu penguasa atau siapa saja, di mata hukum sama. Maka tidak boleh hukum diremehkan. Ada banyak sekarang asal punya uang banyak, katanya rumor itu tidak dipidana karena menyogok atau membeseli atau gimana itu.
pada jaksa atau pada pengadilan atau pada hakim di suap uang sehingga hukuman jadi kendor, tidak berat. Apalagi yang punya koneksi dengan para penguasa sehingga tidak diproses. Ini semuanya itu kan minor, artinya tidak pas dengan negara hukum. Negara hukum adalah ya hukum harus ditegakkan. Tidak perlu melihat koneksi, melihat penguasa atau melihat punya backing dan sebagainya. Ya, di mata hukum itu semua sama, tidak pandang bulu. Hukum ya hukum harus ditegakkan, dilaksanakan. Bisakah? Bisa. Kalau negara Indonesia mau melaksanakan hukum dengan tertib dan tegak, pasti Indonesia akan lebih maju, lebih kedepannya rakyatnya lebih percaya terhadap hukum dan masyarakat akan menjadi sejahtera. Karena kekayaan negara tidak berkurang karena diselamatkan. Hingga rakyat akan lebih taat pada hukum. Jadi ini penting, rencana undang-undang perampasan aset harus dilaksanakan, disahkan. Ya, doa saya semoga para DPR bisa bekerja dan secepatnya membahas rencana undang-undang perampasan dengan tulus ikhlas demi kepentingan rakyat, dan itu akan lebih dipercaya oleh rakyat. Demikian ulasan kami tentang rencana undang-undang perampasan aset untuk segera dibahas dan disahkan. Karena itu penting dan harus dilaksanakan sebagai melaksanakan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan itu perintah presiden atau surat presiden supaya mengesahkan rencana undang-undang perampasan. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa yang budiman. Mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.